Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Bursuki. Dan sekarang saya bukan hanya sendiri, tapi saya ditemani dengan teman-teman dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang contoh dan beberapa macam alat ukur. Oke, apa itu alat ukur? Alat ukur merupakan sebuah benda atau alat yang bisa buatan atau alami yang digunakan untuk mengambil suatu data kuantitatif berupa satuan tertentu seperti panjang, suhu, waktu, ataupun yang lainnya. Secara garis besar, alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Baik, sekarang sudah tahu kan apa itu alat ukur? Nah, sekarang kita bahas ke fungsi alat ukur. Fungsi alat ukur sangat bervarian dan tergantung dengan jenis alat ukur itu sendiri. Fungsi utama alat ukur adalah untuk mengukur suatu benda, jarak, atau panjang dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan kegunaannya. Alat ukur sendiri akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk para penggunanya. Karena itu, dengan menggunakan alat ukur akan mengefisienkan waktu kerja pengguna sehingga mendapatkan hasil pengukuran dengan cepat, tepat, dan akurat. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis alat ukur. Nah, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Dendi. Perkenalkan, saya Dendi Prasetyo akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya tentang jenis alat ukur. Jenis alat ukur ada alat ukur panjang yang berfungsi untuk mengukur satuan panjang. Alat yang digunakan adalah rollmeter, penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup, welding jig untuk dimensi pengelasan. Alat ukur temperatur digunakan mengukur besar kecil suhu ruangan. Alat yang digunakan berupa termometer, termogan, termometer resistensi, termometer digital, bimetal, dan yang lainnya. Adapun alat ukur waktu untuk mengukur satuan waktu. Alat yang digunakan bisa berupa jam dan stopwatch. Alat ukur massa untuk mengetahui massa suatu benda, kita dapat menggunakan raca atau timbangan dengan berbagai tipe sesuai dengan kebutuhan. Macam-macam alat ukur. 1. Ada rollmeter atau meteran. Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Bahannya terbuat dari material yang lentur dan dapat digulung. Biasanya bahannya terbuat dari seng, kain atau benang. Tipe rollmeter ini bervariasi, ada yang 5 meter, 10 meter, hingga 20 meter. Semua tipe tersebut dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, ada penggaris. Ini penggaris, bisa lihat. Penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang dan juga digunakan untuk membuat suatu garis. Fungsi penggaris ini hampir sama dengan rollmeter. Yang membedakan, rollmeter tidak dapat digunakan untuk penggaris dan penggaris ukurannya lebih pendek. Ukuran penggaris yang umum adalah 20 cm, 30, 40, 50, sampai 100. Jenis material yang digunakan adalah baja yang sudah dilapisi atau dicat. Baja tahan karat atau stainless steel, plastik, dan kayu. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Yudhisya Ido Supriyatna akan melanjutkan materi sebelumnya dari Mas Dendi, yaitu jangka sorong. Ini jangka sorong merupakan alat ukur satuan panjang yang mempunyai ketelitian hingga 0,01 mm. Dalam aplikasinya, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang, diameter luar, diameter dalam, panjang, dan lebar sebuah material. Bidang yang paling sering menggunakan jangka sorong adalah di bidang permesinan, otomotif, dan pengelasan. Untuk penggunaan jangka sorong, teman-teman bisa melihat caranya di samping ini. Untuk selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur yang mempunyai fungsi hampir sama dengan jangka sorong. Yang membedakan adalah tingkat ketelitiannya yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian mikrometer skrup dapat mencapai 0,001 mm, sedangkan jangka sorong hanya memiliki ketelitian 0,01. Mikrometer sering digunakan untuk pengukuran ketebalan dan diameter material yang memerlukan tingkat presisi yang tinggi. Alat ukur selanjutnya yaitu welding jig. Welding jig adalah
alat ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi material sebelum pengelasan dan mengukur dimensi hasil lasan. Untuk sebelum pengelasan biasanya digunakan untuk mengukur sudut bevel, lebar gap, dan root face. Sedangkan setelah pengelasan digunakan untuk mengukur tinggi akar las atau root, mahkota las, reinforcement, dan cacat las, undercut dan underfill. Untuk penggunaan welding gig caranya ada seperti ini. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Sinta. Baik, melanjutkan dari rekan saya, Yuda. Saya Sinta Luciana. Di sini akan melanjutkan membahas tentang jenis alat ukur. Selanjutnya ada alat ukur termometer yang merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur suhu di suatu ruangan. Kata termometer berasal dari bahasa Latin yaitu termo dan meter. Arti termo adalah panas, sedangkan meter adalah mengukur sehingga dapat diartikan alat pengukur panas atau suhu. Jenisnya banyak, namun yang sering kita jumpai adalah jenis termometer. Selanjutnya ada neraca atau timbangan. Fungsi neraca adalah untuk menghitung massa suatu benda dengan kapasitas tertentu. Saat ini telah banyak varian neraca, ada yang digital dan ada juga yang masih konvensional. Jika ingin mengetahui massa dengan kelipatan tinggi, maka disarankan menggunakan yang digital dan kedap udara. Lalu di sini ada densitometer. Densitometer adalah alat yang mempunyai fungsi untuk mengukur tinggi kegelapan dari suatu benda yang masih transparan atau film. Untuk bidang pengelasan densitometer ini digunakan untuk mengukur densitas dari film radiografi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lalu setelahnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Tio. Terima kasih. Saya Setio Budi akan melanjutkan materi dari Mbak Sinta. Yang selanjutnya, sound meter level. Sound meter level adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan atau tingkatnya intensitas suara. Untuk jenisnya terbagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat 1 untuk level yang tinggi, sedangkan untuk tingkat 2 digunakan pada tingkat kebisingan yang standar. Lanjut ada pH meter. pH meter berfungsi untuk mengetahui alkalinitas. Selanjutnya ada ring gauge. Ring gauge adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah silinder apakah sudah sesuai dengan standar atau memenuhi nilai toleransi yang diperbolehkan untuk dilakukan produksi massal pada produk. Selanjutnya ada plug gauge. Plug gauge adalah peralatan kalibrasi yang berfungsi untuk mengecek dimensi lubang apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar. Jika sudah sesuai maka produksi dapat. Materi terakhir akan dijelaskan dengan rekan saya Mas Juki. Selanjutnya ada taper gauge. Taper gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk memeriksa dimensi ulir. Jenis bahannya sangat bervariasi, namun yang paling umum digunakan adalah bahan baja.